Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji dan rekan-rekan yang saya banggakan, saya Alfidro Ramadan Syah Armas. Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan pada Divisi Finance Resource Management di PT Televisi Transformasi Indonesia atau TransTV. Pada bagian ini, saya akan mempresentasikan beberapa poin. Yang pertama, ada bagian latar belakang. Pada latar belakang ini, program magang atau praktik kerja lapangan merupakan kegiatan pembelajaran di lapangan yang memperkenalkan dan mengembangkan kompetensi peserta didik di dunia kerja yang sebenarnya. Pelaksanaan magang dapat menjadi jembatan untuk universitas dalam menghasilkan sarjana yang kompeten di bidangnya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan praktik kerja lapangan di TransTV. Terdapat tiga tujuan kegiatan dari praktik kerja lapangan saya ini. Yang pertama yaitu mempraktikkan melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran talent atau artis. Yang kedua, mahasiswa mempraktikkan cara berkomunikasi dengan tim di dunia kerja. Yang ketiga, mahasiswa menyiapkan proses pembayaran talent dari awal sampai pembuatan payment voucher. Selanjutnya, pada bagian manfaat kegiatan praktik kerja lapangan, yang pertama yaitu praktikan mampu melakukan proses verifikasi terhadap dokumen pembayaran talent atau artis. Yang kedua, praktikan mampu mempraktikkan cara berkomunikasi dengan tim di dunia kerja. Yang ketiga, praktikan mampu menyiapkan proses pembayaran talent dari awal sampai pembuatan payment voucher. Selain manfaat tersebut, ada juga manfaat yang bergunanya nanti bagi PT Televisi Transformasi Indonesia. Yang pertama, PT Televisi Transformasi Indonesia bisa dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai target yang telah diinginkan, dan juga mengembangkan hubungan baik antara PT Televisi Transformasi Indonesia dengan Universitas Negeri Jakarta, utamanya Fakultas Ekonomi, dan juga memungkinkan adanya masukan saran dari mahasiswa pelaksana PKL yang bersifat membangun dan menyempurnakan sistem yang sudah ada. Selanjutnya adalah proses kegiatan. Pada proses kegiatan kali ini terdapat tiga tahapan yang sudah saya lalui di dalam proses kegiatannya. Yang pertama ada tahapan persiapan. Pertama, pastikan mencari tempat untuk PKL. Di sini sebelum saya melakukan tahapan persiapan, saya harus berusaha sendiri untuk mencari tempat di mana saya bisa melakukan praktik kerja lapangan. Lalu setelah saya sudah mendapatkannya, pastikan membuat surat permohonan PKL. Surat ini dibuat pada tanggal 21 Desember 2022 melalui Bakhum UNJ. Dan juga setelah sudah mendapatkan surat permohonan magang atau surat permohonan praktik kerja lapangan, praktikan menyerahkan berkas ke perusahaan. Lalu praktikan mendapatkan tempat untuk PKL. Pada saat saya mendapatkan tempat untuk PKL di PT Televisi Transformasi Indonesia, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2023. Saya dihubungi melalui pesan singkat oleh pihak perusahaan yang menginformasikan bahwa saya telah diterima untuk melakukan magang di perusahaan PT Televisi Transformasi Indonesia. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, pastikan ditempatkan di jalan di perusahaan PT Televisi Transformasi Indonesia yang menjalani PKL-nya secara work from office di alamatnya di Jalan Kapten Tendean nomor 12 Mampang Perapatan. Dan juga saya ditempatkan pada divisi Finance Resource Management
dan ditempatkan pada dua departemen yang berbeda. Yang pertama, ada Departemen Budgeting and Management Accounting. Dan yang kedua, Departemen Finance Operation. Lalu, pada tahap pelaporan, yaitu tahap yang ketiga, dalam membuat laporan akhir, saya dibimbing oleh Ibu Rahmi SEMSM selaku dosen pembimbing program PKL dan mentoring dari Muhammad Nur Arasi sebagai mentor praktikan dari PT Televisi Transformasi Indonesia atau Trans TV. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih profil perusahaan dari PT Televisi Transformasi Indonesia. Nah, Trans TV ini merupakan perusahaan free-to-air television atau FTA. Perusahaan ini adalah perusahaan televisi penyiaran nasional yang mengedepankan tayangan yang informatif, kreatif, inovatif, serta berkualitas untuk keluarga, sehingga turut berkontribusi menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Sebagaimana yang kita tahu, Trans TV ini merupakan company holding dari Setecom, di mana banyak selain Trans TV, ada juga Trans TV termasuk bagian dari Transmedia, yaitu di dalamnya ada Trans TV dan juga Trans 7. Selain itu masih banyak lagi media penyiaran yang dimiliki oleh Trans TV, masih ada CNN, masih ada CNBC, dan lain-lain. Pada selanjutnya, visi dan misi dari PT Televisi Transformasi Indonesia. Visinya, Trans TV ini adalah ingin menjadi televisi yang terbaik di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Misinya ini menjadi wadah pemikiran masyarakat untuk mencerdaskan bangsa, memperkokoh persatuan, dan memupuk nilai-nilai demokrasi. Visi misinya ini sudah sangat tercurahkan ketika saya sedang melakukan magang di sana, karena visi misinya kuat, jadi perusahaannya bisa jalan sampai sekarang hingga saat ini. Selanjutnya adalah struktur organisasi Divisi Finance Resource Management atau FRM. Pada gambar tersebut, berikut ini adalah tabel yang saya dapatkan dari data internal PT Televisi Transformasi Indonesia pada saat saya melakukan magang kemarin. Kepala Divisi FRM ini diduduki oleh Bapak Donald Ramadan dan diturunkan ke dua departemen yang berbeda. Pada kepala departemen yang pertama saya datangi yaitu Kepala Departemen BMA dan juga section head ke BMA yang diduduki oleh Gracia Novianti dan Bapak Irfan. Selanjutnya dari section head itu masih diturunnya lagi ke supervisor BMA yaitu Ridwan Rais dan dilanjutkan ke staf BMA. Lalu di bagian Departemen Finance juga sama, memiliki struktur yang sama dari kepala departemen, section head, dan supervisor. Pada dua tabel di bawah, yang berwarna merah merupakan departemen yang menjadi tempat saya melakukan magang atau praktik kerja lapangan. Masing-masing departemen itu saya memasukinya selama 2,5 bulan. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan kerja pada saat saya melakukan PKL. Pada pelaksanaan praktik kerja lapangan yang saya lakukan di PT Televisi Transformasi Indonesia, saya melakukan magang selama 5 bulan. Tepatnya pada tanggal 16 Januari 2023 hingga 16 Juni 2023. Pada departemen yang pertama, saya mendapatkan departemen Budgeting Management Accounting, dan departemen kedua
finance operation. Berikut ini merupakan tugas-tugas yang harus saya lakukan setiap harinya, yaitu membuat receipt voucher. Receipt voucher ini merupakan bukti penerimaan jasa talent yang sudah digunakan oleh TransTV. Lalu ada membuat account payable. Menurut Wegan, utang usaha mengacu pada kewajiban yang dimiliki oleh suatu perusahaan kepada pihak ketiga karena pembelian barang atau jasa yang belum dibayar. Lalu juga saya membuat payment voucher. Menurut Kieso, payment voucher merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Yang selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu saya melakukan verifikasi dokumen talent. Tugasnya adalah memverifikasi semua dokumen yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, pada selanjutnya, ini merupakan flowchart dari pembuatan receipt voucher dan accounts payable. Pada saat pelaksanaan PKL, praktikan atau saya terlibat dalam proses pembuatan receipt voucher dan accounts payable. Pertama adalah mendapatkan dokumen berupa bundle yang dikirimkan oleh Sekretaris Operation berupa talent order. Lalu setelah saya mendapatkan talent order, tahapan selanjutnya adalah saya menginput data talent order yang dimasukkan ke dalam InSource. InSource adalah sebuah sistem yang digunakan oleh TransTV dan nantinya juga akan saya jelaskan seperti apa tampilannya. Setelah saya sudah menginput data talent order tersebut, saya akan mendapatkan bentuk fisik dari receipt voucher. Data receipt voucher ini yang akan diinput ke data yang dimasukkan ke dalam InSource, yang selanjutnya pun akan keluar menjadi accounts payable. Nah, pada tahapan selanjutnya, jika sudah disetujui oleh tim budgeting dan manajemen accounting, maka accounts payable tersebut akan diposting dan dikirim ke Departemen Finance Operation. Namun, jika tidak, akan dilakukan perbaikan data talent order dengan cara mengembalikannya ke bagian Sekretaris Operation. Selanjutnya adalah kelanjutan dari data account payable tersebut, yaitu membuat payment voucher. Pada saat pelaksanaan PKL, berikut ini saya melakukan pembuatan atau proses pembuatan payment voucher. Berikut ini merupakan flowchart tahapan proses pembuatan payment voucher yang dijalankan oleh TransTV. Dimulai dengan cara mengambil dokumen berupa bundle yang sebelumnya sudah dibuat oleh tim budgeting and management accounting. Dokumen tersebut dikirimkan berupa bundle dari BMA berupa accounts payable atau AP. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita harus memverifikasi terlebih dahulu apakah data tersebut sudah benar atau belum. Jika sudah disetujui dan sudah benar, maka tahapan yang harus dilanjutkan yaitu adalah tahap menginput data accounts payable ke dalam InSource. Namun, jika tidak, harus dilakukan perbaikan data accounts payable dengan cara mengembalikannya ke bagian tim BA. Hal ini penting harus dilakukan agar tidak jadi kesalahpahaman di dalam penginputan payment voucher. Pada tahapan selanjutnya, jika sudah disetujui, maka harus kita harus segera untuk mengambil payment voucher tersebut. Uniknya, payment voucher tersebut masih bisa salah ketika setelah keluar dari InSource. Jika terdapat salah input, maka masih perlu lagi untuk dicek. Jika sudah disetujui, maka harus diposting oleh supervisor dan diteruskan ke kepala departemen. Namun jika belum, maka harus kembali dilakukan perbaikan data accounts payable yang dengan cara dikembalikan ke tim BMA dan lalu diulang lagi dengan proses yang sama. Selanjutnya, ada bagian verifikasi dokumen talent. Berikut ini merupakan
salah satu yang harus saya lakukan wajib selama melakukan magang di PT Televisi Transformasi Indonesia. Tugas terakhir ini perlu saya lakukan adalah memverifikasi semua dokumen yang sudah dibuat sebelumnya. Kadang verifikasi tersebut masih perlu saya lakukan karena banyak kesibukan dari tim budgeting dan saya harus membantu dari segi verifikasi. Pada bagian verifikasi ini bertujuan agar dokumen yang sudah dibuat sudah dipastikan kebenaran datanya dan juga tentunya meminimalisir terjadinya kesalahan pembayaran talent. Berikut ini gambar tersebut adalah gambar tampilan dari contoh data yang sudah dibuat sebelumnya. Namun, sayangnya saya masih belum bisa menampilkan bentuk asli dari accounts payable, receive voucher, dan payment voucher karena sifatnya rahasia. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apa sih itu aplikasi InSources? Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk seluruh karyawan dalam pengoperasian kerja di Trans TV. Nah, berikut ini merupakan tampilan aplikasi dari InSources. Dan aplikasi ini dibuat oleh IT langsung dari perusahaan Trans TV. Selanjutnya adalah kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Berikut ini merupakan kendala-kendala dari internal perusahaan pada saat saya melakukan magang di Trans TV. Pertama, kendalanya adalah setiap PIC dari tim BMA dan Finance Operation sulit untuk dihubungi. Kendala ini cukup saya alami karena terdapat banyak pekerjaan sekaligus datang pada saat waktu yang bersamaan. Dampaknya apa? Dampaknya berakibat pada proses pembuatan dokumen pembayaran talent yang menjadi terhambat dan terlambat. Lalu, perlu ada cara dalam mengatasinya. Cara saya mengatasinya yaitu saya berkomunikasi secara langsung dan juga membiasakan untuk mengkomunikasikannya jauh dari hari-hari sebelumnya. Berikutnya ini merupakan kendala yang dihadapi pada bagian internal perusahaan. Lalu selain dari bagian internal perusahaan, juga ada dari bagian eksternal perusahaan. Kendala yang pernah saya alami juga yaitu kendala dalam penggunaan perangkat atau device komputer yang diberikan. Dampaknya ini cukup mengganggu di pekerjaan sehari-hari karena menjadi terkendala dan terlambat dalam pengisian data payment voucher. Cara mengatasinya ya saya harus berhati-hati dan tetap waspada jika mendownload sesuatu yang di luar dari pekerjaan untuk menghindari virus untuk masuk di komputer yang sudah diberikan. Selanjutnya yaitu kesenjangan teori dan praktik. Pada yang pertama yaitu pencatatan berbasis cash dan accrual basis. Pada teorinya, metode cash basis merupakan pencatatan pendapatan dan biaya di saat uang tunai diterima atau dibayar. Sebaliknya, metode accrual mencatat pendapatan dan biaya saat mereka diperoleh atau terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayar. Ini merupakan teori menurut Joel. Pada praktiknya, dalam konteks Trans TV ini, perusahaan ini menerapkan metode accrual dalam operasionalnya. Ini sejalan dengan standar akuntansi yang diakui secara internasional dan memungkinkan perusahaan untuk mencatat pendapatan dan biaya dengan lebih akurat. Namun, ini juga menciptakan kesenjangan dengan beberapa praktik bisnis lainnya. Mungkin ada perusahaan yang lebih memilih cash basis karena kesederhanaan. Lalu, yang kedua, kesenjangan teori dari accounts payable. Menurut teori yang mengadaptasi dari Weigen, tentang akun yang harus dibayar atau account payable,
adalah kewajiban jangka pendek yang harus dibayar kepada pemasok atau kreditor dalam jangka waktu yang tertentu. Tetapi, dalam praktiknya di Trans TV, terkadang terdapat keterlambatan dalam pembayaran kepada pemasok atau kreditor yang dapat berdampak pada hubungan bisnis dan reputasi perusahaan. Kesimpulannya, secara keseluruhan, kesenjangan antara teori dan praktik ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk peningkatan dalam operasi sehari-hari di Trans TV. Mereka juga menunjukkan bahwa apa yang diajarkan dalam teori tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik, dan bahwa ada kebutuhan untuk pelatihan dan pendidikan yang lebih baik untuk memastikan bahwa teori dapat diterapkan dengan sukses dalam praktik. Dan juga kesimpulan secara keseluruhan, peran praktik kerja lapangan ini sangat memberikan manfaat yang besar bagi saya sebagai bekal dalam pengalaman dalam bekerja di perusahaan nanti. Dapat membuat pribadi yang berkualitas, profesional, dan mempunyai keahlian baik hard skill dan soft skill, supaya dapat bersaing di dunia kerja yang sangat kompetitif. Dan saya juga berharap selain itu, eh, magang di PT Televisi Transformasi Indonesia pada bagian BMA dan Finance Operation memberikan saya kesempatan yang berharga untuk bisa belajar dan berkontribusi dalam pengelolaan keuangan dari segi perusahaan serta analisis bisnis. Selanjutnya yaitu rekomendasi bagi perusahaan. Yang pertama, rekomendasi bagi perusahaan dari hasil analisis yang sudah saya lakukan, praktikan dapat membuat saran kepada Trans TV untuk senantiasa bagi perusahaan diharapkan dapat bekerja sama secara baik dengan pihak universitas, khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, baik dalam hal penyediaan lowongan kerja untuk mahasiswa yang ingin melaksanakan kegiatan PKL ataupun untuk menjadi karyawan di sana. Yang kedua pada bagi program studi. Ada 3 poin yang bisa saya sampaikan, yaitu dapat memperluas kerjasama antara pihak perusahaan dengan pihak program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Poin kedua, dapat memberikan pembekalan terkait praktik kerja lapangan agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik sebelum menghadapi praktik kerja lapangan. Yang terakhir, pihak fakultas diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam hal surat menyurat untuk pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan. Dan yang terakhir, merupakan dokumentasi yang sudah saya lakukan selama melakukan magang di sana, yaitu ada bukti lanyard yang saya gunakan ketika saya melakukan praktik kerja lapangan di sana, yaitu foto pertama dan foto kedua, yaitu ketika foto terakhir saya melakukan magang di sana pada tanggal 16 Juni di rooftop PT Televisi Transformasi Indonesia. Yang terakhir adalah foto ketika saya mengikuti kepanitiaan bazar properti wardrobe by Trans TV. Yang ini dikhususkan untuk para karyawan untuk melakukan bazar berupa baju-baju atau pakaian yang sudah tidak digunakan atau bekas digunakan oleh artis-artis yang sudah syuting di Trans TV. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.